Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang mempercantik dari project integrasi kode editor versi 3 dengan Ion Out ya. Jadi kalau teman-teman yang udah ikutin dari awal, tampilan dari si Ion Out ini itu sangat tidak bagus dilihat ya. Jadi simpel kayak gini saja. Nah, kita akan coba percantik dengan template yang namanya matrix admin ya untuk halaman backendnya. Nanti untuk di front end kita nggak usah diotak-atik, cukup tampilkan controller yang welcome saja. Nah, ini merupakan tampilan awal dari dashboard matrix admin. Kalau misalkan teman-teman ingin mengganti template lain nggak masalah sih, tapi kalau saya pribadi udah cukup boring kalau menggunakan template seperti admin LTE. Kemudian kalau untuk yang lebih cantik lagi mungkin atau versi yang lain, itu bisa pakai SB admin ataupun Gentelela, kemudian dan lain sebagainya. Itu banyak untuk templatenya. Jadi kurang lebih kita akan pakai si matrix admin ini ya. Oke, langsung saja. Jadi di matrix admin ini ada di matrixadmin.webpixel.com. Nah, kita bisa langsung download saja dan gunakan karena di sini statusnya free ya. Nah, kita download di sini pada bagian free download, saya klik di sini. Nah, dia mendownload. Ini kita pindahkan matrix admin ini, saya cut, kemudian kita masuk di folder projectnya ya, di CI Ion Out 3. Nah, di sini saya akan buat satu folder baru yang namanya adalah assets. Oke, nah assets ini nanti bisa disimpan juga dalam file yang lain seperti gambar, seperti images, kemudian plugin, JavaScript, CSS dan sebagainya. Nah, jadi setelah masuk di assets, kita buat lagi yang namanya folder template. Nah, di template ini kalau saya pribadi juga ada dua, ada back end dan front end. Nah, kita buat di sini pertama back end. Nah, kalau misalkan teman-teman membuat project yang ada front end-nya juga, maka tinggal buat saja lagi di sini front end. Nah, nanti assets template-nya seperti CSS, JavaScript dan lain sebagainya itu tinggal panggil dari folder yang mana. Kalau misalkan di back end tinggal panggil back end, kalau front end ya tinggal di front end. Oke. Kita masuk ke back end, saya paste di sini, saya ekstrak. Oke, udah ada nih. Nah, ini akan saya lihat dulu. Nah, ini ada dua ya, matrix admin package dan matrix admin old. Coba kita ekstrak semua. Oke, ini ada HTML seperti ini yang package. Ini BT4 kayaknya sih yang bootstrap. Kita lihat di sini. Oke, CSS. Terlihat stylenya. Oke, sebentar, kita tutup dulu. Kita lihat di assets, libs. Nah, ini udah ada ya. Kita coba lihat dari HTML-nya, LTR. Kita lihat di index. Oke, ini udah tampil ya, si file HTML-nya dari template matrix ini. Nah, kita akan ambil dari sini ya. Jadi kalau saya view page source, dia akan memanggil file-file yang dibutuhkan. Contoh PNG, favicon ya, icon di tab browser ini. Kemudian multi-check CSS, kemudian bootstrap 4 CSS-nya untuk di bagian data table, kemudian style.min.css-nya. Dia menggunakan bootstrap versi 4.1 ya. Oke, ini udah cukup sih. Kita tutup semua. Ini saya biarkan dulu. Ini saya tutup. Kemudian kita masuk ke dalam folder projectnya. Itu bentar, ini kita buang dulu ya yang nggak pakai tadi. Nah, ini kita akan cut. Kita masukkan langsung ke dalam setelah membuka folder template backend. Nah, ini kan saya paste di sini. Duanya kan saya hapus. Oke, jadi cukup 3 folder ini saja ya. Kurang lebih 23 mega nih. Kalau kita lihat mana yang paling gede nih, 8,3. Oh, ini di assets. Nah, di sini kan si template dari matrix ini dia mempunyai aset tambahan ataupun extra lib yang isinya adalah kalender, table, greeter, multi-check, backline. Nah, ini bisa teman-teman pindahkan. Nah, pindahkannya yaitu kita cut. Oke, kita masukkan setelah di folder assets,
ya. Oke, di folder assets ini kita bisa kasih yang namanya plugins. Nah, plugins ini yang pihak ketiga yang seperti si kalender, tables, greeter, multi-check ataupun JavaScript, jQuery, sorry. Kemudian misalkan yang lain sih, pokoknya yang di luar dari assets template CSS dan JS yang bawaan dari si template itu sendiri. Nah, tujuannya kenapa dipisah, supaya nanti si plugins ini ada kemungkinan kita akan pakai di front end juga. Oleh sebab itu kita masukkan ke dalam folder plugins. Jadi kalau misalkan di front end nanti perlu menampilkan kalender, ya kita tinggal pakai saja di sini CSS-nya. Kalaupun ingin menampilkan data tables di bagian front end, kita bisa panggil saja di sini. Jadi supaya lebih rapi saja ya. Kalau misalkan mau tetap di dalam folder template kemudian backend, ya nggak masalah. Tapi nanti kalau saya pribadi, perubahan template yang lain, kita akan mengambil lagi assets yang bawaan dari si template itu sendiri. Nah, untuk supaya lebih rapi dan lebih sederhana, kita masukkan saja ke dalam folder plugins di sini. Jadi meskipun beda template, tapi dia menggunakan assets tambahan seperti data tables, ya kita tinggal panggil saja di dalam folder plugins sini. Oke, jadi kalau lebih seperti itu, kita coba lihat dulu di sini images. Ini gambar-gambar ikonnya ya, bawaan. Kalau kita properties 1,7 lips ini, nah ini termasuk juga nih, ini kita bisa pindahkan ya, semuanya bisa kita pindahkan. Kemudian kita masukkan ke dalam plugins, kita paste di sini. Oke, udah masuk jadi satu nih. Nanti kalau misalnya ada yang tidak ingin digunakan, ya kita tinggal hapus saja di sini. Oke, kita lihat lagi assets, template, backend, assets, extra lip kita nggak pakai ya, terbuang. Lipsnya kita nggak buat, yang cukup image saja. Disknya oke nih, nggak usah nih karena bawaan dari si templatenya HTML. Mungkin HTML ini saja yang perlu dihapus kalau misalkan teman-teman tidak ingin menyimpan datanya di dalam template, menyimpan data template di folder project ini. Oke, coba kita lihat di backend. Ini udah jadi 11,3 ya. Kemudian ini kita sudah siapkan. Nah, kemudian selanjutnya kita buka text editor, kita masuk ke controller. Nah, di sini studi kasusnya adalah kita mempunyai project yang ada di bagian front end dan back end. Oleh sebab itu kita akan buat dulu di sini yang namanya folder baru, yaitu admin. Nah, out ini nih, si controller out ini kita akan pindahkan ke dalam admin. Caranya adalah kita klik satu kali, geser ke dalam admin. Oke. Jadi dia akan masuk ke dalam folder admin. Nah, kalau muncul seperti ini kita pilih move. Nah, otomatis kalau kita buka folder admin, dia akan muncul layoutnya di sini. Oke. Nah, ini juga kita bisa tahu nih posisinya application, controllers, kemudian admin ya. Nah, ini filenya out.php di sini. Jadi kita udah pindahkan si file controllernya ke dalam sini. Untuk views itu juga sama. Jadi kita buat dulu viewsnya ini. New folder. Kalau saya biasanya buat back, kemudian satu lagi adalah front. Oke, nah di bagian back itu isinya adalah out ini tadi. Nah, kita akan masukkan si out ini, kita masukkan ke dalam back, kita move. Oke, ini udah masuk ke sini ya. Jadi untuk out dia sudah di dalam folder back. Nah, untuk front end nanti kalau misalnya ada penambahan folder baru, misalkan bagian home, kemudian register, nah itu bisa diletakkan di dalam folder front ini. Nah, tujuannya supaya kita lebih rapi dan mudah untuk melakukan maintenance ya dari si templating ini. Jadi coba kita review dulu assets, plugins. Oke, udah di sini semua, template. Oke, back end, front end. Oke, kemudian for application, controllers, admin. Oke, udah. Kemudian di bagian views, front, errors, back, out. Oke, nanti kita akan pecahkan lagi ya, kita buat sini. Oke, sekarang saja. Jadi kita perlu di sini namanya template. Nah, di template ini nanti isinya ada head, kemudian head atau meta ya, kemudian navbar, selanjutnya adalah footer dan JS untuk menyimpan data-data yang nantinya akan kita selalu panggil di setiap halaman.
Oke, kemudian kita kembali lagi. Di sini ada user guide. Ini user guide apa nih? Index.html. Oh, ini user guide dari Ion Out. Nah, kita akan hapus saja. Oke, third party nggak ada masalah. Oke, ini sudah clear, nggak ada masalah lagi nih. Nah, ini sudah selesai ya untuk kita bagian templating awal ya, karena kita akan lanjut di bagian selanjutnya tentang codingnya. Jadi kalau untuk bagian coding lumayan panjang, nanti kita akan ubah semua link yang ada di sini. Mulai dari redirect ini, kita tidak akan langsung redirect ke out, tapi kita akan tambahkan admin. Nah, itu kan saya jelaskan bagaimana cara cepatnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.